الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 13. Ini masih kelanjutan yang kemarin ya, terputus karena waktu ada pembacaan maulid. 2 baris dari bawah kita ulang dari furudus sholati biar nyambung gitu ya. Ini pembahasannya belum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu furudus salati an-niyatu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tasydidati al arba'a asyrata wa ikhrajid dhadi minadh dha'i wa laysa fil fatihati za'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Furudus salati an-niyatu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhadi minadh dha'i wa laysa fil fatihati za'un. Masih membahas mengenai furudus shalah, fardu-fardu yang terdapat di dalam salat atau dalam naskah yang lain, dalam manuskrip yang lain bertuliskan arkanus shalah. Dalam kitab yang kita baca ini furudus shalah, tapi dalam naskah yang lain atau manuskrip yang lain itu bertuliskan arkanus shalah. Ya. Jadi furudu dengan arkan di sini bermakna wahid. Maknanya sama. Fardu salat atau rukun salat. Yang akan disebutkan di kitab yang kita bahas adalah berjumlah 11 yang disebutkan oleh tuan musannif.
Namun bila mana ada jumlah hitungan yang berbeda, seperti ada yang mengatakan salasata asyara 13, itu berbeda dalam hitungannya saja, tapi dalam pelaksanaannya sama. Ada yang digabung antara ruku dengan tumaknina, tapi ada juga yang dibedakan antara ruku dan juga tumaknina. Beda hitungannya saja, tapi dalam pelaksanaannya sama, tidak berbeda. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat ini terbilang daripada min arkanis shalah atau min furudis shalah. Kalau seumpama solat kita kosong, sunyi daripada niat, usalli fardhul maghribi, maka kalau kita tidak sebutkan di dalam hati, tidak ada niat, maka tentunya amalan ibadah kita, dalam hal ini solat kita, maka tidak sah, tidak direken. Jadi kalau mau ibadah kita direken, maka harus adanya niat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini takdir hadis ini dikatakan innal a'mala innama tuhsabu idza kanat biniyatin. Sesungguhnya amalan-amalan, kerjaan-kerjaan ibadah yang kita lakukan innama tuhsabu, itu bisa dianggap, bisa direken idza kanat biniyatin, kalau memang tidak kosong, tidak sunyi daripada niat. Tapi wala tuhsabu idza kanat bi ghairi niyatin. Kalau kita kosong daripada niat, maka itu ibadah yang kita kerjakan tidak akan direken, enggak dianggap. Fala amala illa bin niyah, kata ulama. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah dianggap direken itu ibadah, kecuali harus atau kudu adanya niat. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di dalam hati. Adapun kita mentalafuzkan usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhus subhi, itu kita ucapkan dengan lisan kita, maka talaffuz biha sunnatun. Mentalafuzkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Namun yang dipandang, yang wajib, yang fardu di dalam apa? Dalam hati. Ya. Nah, di sini dikatakan bil qalbi, di dalam hati. Li'annahal qasdu wa huwa la yakunu illa bihi. Ya. Yaitu apa? Li'annaha, dikarenakan niat itu adalah al-qasdu, maksud, tujuan. Wa huwa la yakunu illa bihi, ay bil qalbi. Maka qasad kita, tujuan kita, maksud kita tidak akan jadi, melainkan maksud tersebut adanya di dalam hati. Niat kita di dalam hati. Ya. Fala yakfi ma'a ghaflatihi nutkun.
maka tidak cukup, tidak memadai ma'a ghaflatihi nutkun, disertai hati kita lalai ketika kita ucapkan niat. Kita niat, ya, ketika kita katakan usolli fardhal maghribi Allah, nah ternyata ketika kita ucapkan usolli fardhal maghribi itu hati kita lalai, kagak hadir niat di dalam hati kita, maka fala yakfi, itu tidak memadai. Karena yang namanya niat itu muqtarinan bi fi'li, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu itu muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan pekerjaannya. Ya, kita niat usolli fardhul maghribi Allahu akbar, ternyata kita hanya sekedar talafuz doang usolli fardhul maghribi pakai lisan kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita lalai, hati kita kosong ketika kita usolli fardhul maghribi. Berarti dia cuma niat di dalam apa? Talafuz doang, lisannya doang mengucapkan, tapi hatinya apa? Kosong. Nah, mestinya hatinya juga mengucapkan. Ya. Makanya waktunya itu asna'at takbir, di pertengahan takbir, karena yang namanya niat itu tadi qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, menyengaja akan sesuatu, bermaksud akan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatannya. Di mana asna at-takbir? Kata ulama fikih, tempatnya itu di dalam salat tentunya asna at-takbir, di pertengahan takbir. Ketika kita takbir, sholli fardhal maghribi Allahu akbar. Tuh. Kalau antum umpamanya begini, falau kabbara biduni an yastahdiraha, kalau seumpamanya kita takbir Allahu akbar tanpa kita an yastahdiraha, ayyana yastahdiran niyata, tanpa kita hadirkan di dalam hati kita ketika takbir itu niat, di dalam hati kagak niat lagi, maka falatan akid salatuhu, maka tidak direken, kagak jadi dia punya salat. Sholli fardhal maghribi Allah, di hati enggak ada niat lagi. Sholli fardhal maghribi Allah, kosong nih, Allah enggak kebayang, enggak kebayang di dalam hatinya ketika Allah, kosong aja deh, Allahu akbar, kosong. Malah maka tan akid salatuhu, kagak jadi, kagak direken dia punya salatnya. Ya. Atau setelah takbir baru kita niat usolli fardhul maghribi, ini pakai lisan talafuz, usolli fardhul maghribi Allahu akbar. Habis Allahu akbar baru terbayang niat, padahal udah bar itu. Itu pun kata ulama fikih la tanaqid salatuhu, tidak jadi, tidak direken dia punya salatnya, enggak jadi salatnya. Jadi gimana ketika asna at-takbir tempatnya Allahu akbar. Jadi ketika Allah, nih Allah pas ngangkat Allah, di situ kita bayangkan usolli fardhal maghribi, begitu. Ya. Ini jangan sampai benar-benar kita kagak paham ini, karena ibadah kita sehari-hari. Kalau ini kita kagak paham, kagak ngerti, fatal akibatnya. Ya Allah, ibadah yang paling utama, ibadah yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Salat.
Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain jadi bagus. Kalau sholat kita berantakan, sholat kita kagak bener, ya Allah, gimana yang mau bener sholat kita? Ngaji kagak, duduk majelis ilmu juga kagak, buta dalam ibadah sholat kita. Jangan harap ibadah-ibadah yang lain jadi bagus. Jangan harap ibadah-ibadah yang lain itu bener, karena sholatnya udah nggak bener. Tuh. Jadi ini mendasar banget ini, ya. Fatal akibatnya kalau kita nggak tahu, ya. Lagi kita di sini di kampung kita banyak pengajian, banyak para kiai, banyak para asatid. Ya Allah, suatu penyesalan yang besar, kerugian yang besar bagi orang yang nggak mau duduk di majlis ilmu, padahal ada waktu, ada kesempatan, dia panjang umur, sehat walafiat. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Manusia yang sangat menyesal nanti di yaumil qiyamah, sekarang belum nyesel. Yang namanya nyesel itu kan adanya di akhir. Rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Siapa mereka? Rajulun, dikata rojul, tapi perempuan masuk juga. Perempuan juga, ibu-ibu juga, kalau nggak ngaji sama nyesel juga. Laki perempuan kagak ngaji sama nyesel ntar yaumil kiamah. Seorang laki ataupun perempuan ada kesempatan, ada waktu, sehat, tapi dia enggan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyesalan yang sangat mendalam nanti di yaumil qiyamah, ya Allah. Mudah-mudahan kita nih yang udah bisa hadir dapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala langgengkan nih taufik yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, terus sampai kita akhir hayat kita duduk mengaji, ya. Kata saya punya guru, kalau kita berhenti ngaji, berhenti makan. Bisa nggak? Kita berhenti makan bisa nggak? Ya. Kalau kita berhenti ngaji berarti berhenti apa? Berhenti makan. Ya. Tuh. Jadi asna takbir, usolli fardul maghribi, Allahu akbar. Begitu. Cuman ada yang namanya darajatun niyah. Ada derajat-derajat niat, tingkatan niat. Salat yang sifatnya fardu dengan salat yang sifatnya sunnah itu ada beda. Kalau salatnya fardu seperti yang 5 waktu, maka nanti wajib dalam 3 hal: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasdul fi'li wat ta'yin, ya, atau wal fardiyah. Ada 3: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu kita katakan usolli, itu namanya qasad. Maksud kita, bermaksud, bertujuan usolli. Maksud kita ngapain? Usolli, salat. Ta'arud, kita ucapkan fardiyah. Usolli fardho, kudu sebutin fardonya. Harus disebut dia punya fardunya itu, ya. Kalau kita katakan usolli zuhur doang atau usolli fardhu doang, kagak sah. Harus ada 3 dalam salat fardu ini: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad usolli, ta'arud dia katakan fardu, ta'yin kita tentukan salat apa yang kita kerjakan. 3. Usolli fardhal maghribi, cukup.
Kalau kita jadi imam ya tambahin imaman dah. Kalau kita jadi makmum tambahin usolli fardhul maghribi makmuman. Jadi kalau yang fardu 3, qasad ta'arud ta'yin, itu buat yang fardu, buat ada usollinya. Usolli fardhul maghribi, usollinya qasad, fardonya disebut dengan ta'arud, maghribnya di situ disebut dengan ta'yin. Kita tentukan solat apa yang kita kerjakan. 3 itu. Ya. Kalau kita kata usallil maghriba, ada yang kurang nggak kira-kira? Maka di situ berarti kita nggak sebut ta'arudnya fardiyahnya, kagak sah. Kalau kita katakan usallil fardha, sah enggak? Aku salat fardu. Fardu apa? Belum ada takyinnya. Salat apa yang kita kerjain? Maka wajib 3, usalli fardhal maghribi qasad ta'arud ta'yin. Ya. Itu 3 yang wajib itu. Kalau sholat sunnah yang punya waktu beda lagi. Seperti sholat duha, seperti sholat witir, atau sholat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, atau seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, yang seperti ini maka wajibnya adalah qasdul fi'li wa ta'yin. Cukup 2. Usolli qasdul fi'li wa ta'yin. Kita tentukan salat sunnah apa yang kita kerjain. Duha, usallid duha, cukup. Qasad dan ta'yin. Kalau mau kita tambahin sunnat ad-duha, ya sunnahnya boleh-boleh aja. Tapi cukup usallid duha, cukup. Ya. Tuh. 2 doang dia. Tapi kalau semacam kayak nafal mutlak, ya, maka cukup dikatakan usolli doang. Karena apa? Yang wajib di situ adalah qasdul fi'li faqat. Qasdul fi'li saja. 1. Usolli Allahu Akbar, cukup udah. Usolli Allahu Akbar, cukup tuh. Ya. Itu derajat-derajat niat atau tingkatan-tingkatan daripada apa? Daripada niat di situ. Ya. Adapun ketika kita menyebutkan seumpama idhofah kita kepada lillahi ta'ala, usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala, kita menyebutkan lillahi ta'ala, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah di situ. Ya. Maksudnya untuk apa kita baca pakai lillahi ta'ala? Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, untuk mewujudkan makna ikhlas kita ketika kita sholat, ketika kita ibadah di situ. Ya, jadi ibadahnya kita memang benar-benar betul-betul karena Allah. Makanya kita kalau sholat kita bukan karena Allah, sholat kita pengen dapat pujian, pengen dilihat sama mertua kita umpamanya, ya, pengen dilihat sama sahabat kita, masya Allah sholatnya. Jangan dulu takbir. Berarti sholat kita karena siapa? Karena mertua kita. Sholat kita karena siapa? Karena orang, bukan karena siapa? Bukan karena Allah. Nah, makanya ditambahkan sunnah menurut mazhab kita, tambahkan lillahi ta'ala. Begitu. Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, untuk mewujudkan makna ikhlas dalam ibadah salat kita. Begitu. Jadi ibadah salat kita ini bukan karena apa-apa, karena Allah.
Tuh. Makanya pernah ada seorang dia bertanya kepada baginda Rasul. Laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasul, "Man najatu ghadan ya Rasulullah?" Apa yang dapat menyelamatkan kita besok ya Rasul? Apa itu? Kalau kita pengen selamat nanti di yaumil qiyamah. Nabi kata, "An la tukhadi'allaha." Kata Nabi, jangan sekali-kali engkau nipu Allah. Oh. Jangan sekali-kali kita nipu Allah. Allah ditipu sama dia. Ya. Sahabat ini bertanya lagi kepada baginda Rasul, "Wa kaifa nukhadi'ullaha ya Rasul?" Bagaimana bisa kita ini bisa menipu Allah? Bagaimana caranya? Kok bisa dikatakan bahwa kita itu menipu Allah? Apa jawab Nabi? Nabi katakan, "An ta'mala bima amarakallah wa rasuluh." Bahwa engkau beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan engkau, dengan apa yang Rasul perintahkan kamu. Kita sholat memang itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Tapi di balik sholat kita, tapi di balik ibadah kita, wa turida bihi ghaira wajhillah, namun engkau bermaksud dengan ibadahmu tadi ghaira wajhillah, bukan semata-mata karena Allah. Ya. Bukan semata-mata karena siapa? Bukan semata-mata karena Allah. Ya. Nah, makanya orang yang ria, bangga dengan ibadahnya, pengen dapat pujian orang, nanti bakal dipanggil tuh di yaumil qiyamah. Yunada alaihi yaumal qiyamah. Dipanggil tuh orang di yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq. Banyak orang ketika itu pada kumpul, ada yang dipanggil nanti di yaumil qiyamah bi arba'ati asma, dengan 4 nama. Apa yang dipanggil ketika itu? Pertama, panggilan pertama ada yang manggil ya kafir. Yang kedua ya fajir. Yang ketiga ya ghadir. Apa ghadir? Ghadir itu arti tukang tipu. Tukang tipu nanti dipanggil di yaumil qiyamah seperti itu. Ya khasir, orang yang khasir, yang nyesel. Dhalla amaluka wa batala ajruka. Panggilan itu dhalla amaluka, sia-sia engkau punya amal. Dikata begitu tuh, panggilan itu, seruan itu bilang begitu. Ya khasir, dhalla amaluka. Orang yang menyesal, penipu, dhalla amaluka, sia-sia engkau punya amal. Amal kita sia-sia. Batala ajruka, batal engkau punya pahala, kosong daripada pahala, nggak ada pahala. Sodakohnya nggak ada pahala, sholatnya nggak ada pahala, umrohnya, hajinya nggak ada pahalanya. Apa dikatakan? Fala khalaqa lakal yauma, maka tidak ada bagian untukmu al yauma, pada hari ini. Fala khalaqa fala nasiba, tidak ada bagian untukmu pada hari ini, nggak dapetin apa-apa. Faltamis ajraka mimman ta'malu lahu ya mukhadi', maka mintalah pahala, bagian mimman ta'malu lahu ya mukhadi, kepada orang yang engkau dulu beramal, berbuat ibadah karena orang tadi. Minta sama dia udah.
Kata Allah, jangan minta sama saya. Tuh, digituin tuh. Nah, jadi makanya penting kita ucapkan lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala. Ya. Jadi pakai lillahi ta'ala, sunnah. Bahkan ada ulama yang mengatakan khurujan minal khilaf. Dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi dikatakan liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas wa khurujan minal khilaf. Guna keluar daripada khilaf, karena ada yang mewajibkan kudu pakai lillahi ta'ala. Tuh. Jadi kita kalau sholat karena orang, karena ini, karena itu, stop dulu, udah jangan lu takbir lu. Fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Fasahihin niyata, koreksi dulu niat kita, bener apa kagak, karena siapa, untuk siapa. Tuh, kalau udah benar baru kita mulai. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita nggak dapat ridhonya Allah di situ. Ya. Dulu di zaman Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu ada orang yang pengen bangun masjid. Dia paling banyak duitnya, minal aghniya nih orang. Ya. Yasta'dzin fi bina'i masjid. Ini orang datang kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang sering kita baca ratibnya Ratibul Haddad. Ya. Datang maksud tujuannya untuk apa? Minta izin. Izinnya ngapain? Izin pengen bangun masjid. Ditanya sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dikatakan oleh beliau, in kanat niyatuka fi bina'ihi khalisatan lillah ma narudduka an bina'ih. Kata Habib Abdullah, Pak, kalau memang benar niat Bapak itu di dalam membangun masjid khalisatan lillah, ikhlas, murni, semata-mata karena Allah, mana rudduka an binaihi, saya tidak bisa menolaknya. Karena niat Bapak udah benar. Karena niat Bapak udah bagus, niat membuat masjid itu karena siapa? Karena Allah. Ya. Dikata begitu. Ya. Tapi kata Habib Abdullah, fa in kanat niyatuka ma hiya khalisah fala tabnihi. Tapi sebaliknya, kalau niat Bapak ini enggak benar, enggak murni, tulus semata-mata karena Allah, fala tabnihi. Udah, enggak usah bikin masjid, jangan ngebangun masjid. Apa kata orang tadi? Bala niyati khalisah. Niat saya tulus, murni, semata-mata karena Allah. Ya. Dites sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, dikata begini, coba gitu. Law banaitahu wa ta'ibta fi bina'ihi wa sarafta fihi malan katsiran. Coba renungin, coba perhatiin, kata Habib Abdullah. Apa? Seandai kata engkau telah membangun masjid, wa ta'ibta fi bina'ihi, engkau capek membangunnya, banyak biaya yang engkau keluarkan dalam membangun masjid, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, engkau telah mengeluarkan uang banyak. Kira-kira falamma tamma lam yunsab ilaika innama nusiba li ghairika faqila masjid fulan. Tatkala itu masjid yang telah Anda bangun udah selesai, udah beres, bagi bangunannya yang begitu megahnya, indahnya, tapi ini tidak disandarkan kepada engkau yang membangunnya, wahai Bapak, tapi malah dikatakan yang membangunnya si fulan. Ini masjid si fulan, bukan masjid Anda. Ya. Ini masjid si fulan, bukan masjid Bapak. Padahal Bapak yang bangun, tapi yang kesebut siapa? Orang lain gitu.
Kira-kira bagaimana? Bapak seneng apa enggak? Yang ngeluarin duit bapak, yang capek bapak, tapi ternyata masjid udah bagus, berdiri megah, udah jadi, selesai, sempurna, dikata ini masjid siapa? Masjid fulan. Didiem aja, renung dulu, pikir. Apa kata dia tuh, kata orang itu? Ma'ara nafsi muti'atan lidzalik. Waduh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau dikatakan ini masjid si fulan, padahal ini yang bangun siapa? Saya mau dikatakan yang mau, ini masjid yang bangun saya, bukan siapa? Bukan orang lain tuh di situ. Ya. Lantas kata Habib Abdullah, berarti niat engkau belum apa ya? Kata Habib Abdullah, utrukhu, tinggalin, jangan kau bangun. Fa inna niyataka ghairu salihah. Kalau begitu niatmu itu kagak bagus. Jadi bagusin dulu niat. Semuanya apaan aja, perbuatan semuanya, amal, ibadah semuanya harus ada niat yang salihah, niat yang baik gitu. Jadi sunnah kita katakan lillahi ta'ala. Yang fardu 3 tadi tuh, usolli fardhol maghribi, qasad ta'arud ta'yin di situ. Bagaimana dengan jumlah bilangan rakaat? Usolli fardhol maghribi 3 rakaatin. Yang zuhur 4 rakaatin, yang subuh rakaatain. Bagaimana kalau umpamanya kita sebut atau kita enggak sebut? Maka dalam menyebutkan niyatu ta'ini ada di rakaat, itulah tajibu. Menentukan berapa rakaat, sholli fardhul maghribi 3 rakaatin, 4 rakaatin, itu hanya sunnah saja, tidak enggak wajib. Kagak wajib. Sunnah menyebutkan jumlah bilangan rakaat. Kenapa? Kata Hasyiah Tarmasi dikatakan khurujan min khilafi man aujaba dzalik. Guna keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan itu. Ada yang bilang itu wajib disebut. Tapi mazhab kita enggak. Itu hukumnya apa? Sunnah penyebutan jumlah bilangan rakaat. Sunnah saja. Untuk apa? Ilatnya litamtaza an ghairiha, agar bisa berbeda dari yang lain. Maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi disebutnya itu hukumnya sunnah untuk membedakan daripada sholat yang lainnya. Ya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tentukan niat, kalau kita tentukan jumlah bilangan rakaatnya? Usolli fardhol maghribi 4 rakaatin itu. Bukan 3 rakaatin. Dia tentuin, ternyata ketika ditentuin salah. Ayo, gimana nih kira-kira? Salatnya gimana? Usolli fardhol maghribi 4 rakaatin dia kata. Kalau kita tentukan jumlah bilangan rakaatnya wa akhta'a, ternyata disalah. Ka'anna wa zuhra 3 rakaatin aw 5 rakaatin, seperti disebut zuhur 3 rakaat itu. Lupa. Disalah tuh. Ya, disalah tuh. Maka kesalahannya kita lihat dulu. Kalau amdan artinya amdan itu sengaja. Sengaja disebutin usolli fardhu zuhri 3 rakaatin. Usolli fardhu zuhri 5 rakaatin, 5 rakaat tanggung-tanggung disebutin. Amdan sengaja batalat, maka batal salatnya. Kalau sengaja ngajak dibilang begitu. Enggak sesuai dengan jumlah bilangan rakaat yang semestinya. Tapi kalau sahwan, la sahwan. Kata ulama fikih, kalau emang dia lupa kagak. Kalau lupa tidak apa? Tidak batal di situ. Ya.
Nah, kalau dia katakan salasa raka'atin, khamsa raka'atin dengan sengaja, kenapa dia batal? Illatnya li annahu nawa ghairal waqi'i gitu. Karena berarti dia niat ghairal waqi', bukan yang semestinya. Mestinya 4 tapi disebut 3, mestinya 4 disebutnya 5. Kalau sengaja batal. Kalau kita lupa kagak nggak batal. Ya. Nah, itu masalah niat nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham semuanya nih. Ya, sehingga nggak salah ya ibadah salat kita, dan insyaallah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan mengenai takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini ada persyaratan-persyaratannya. Wallahu a'lam. Silakan. Dari keterangan tadi mungkin ada yang masih ragu atau ada yang mengatakan ya. Ini sebenarnya tadi pengen saya bawa ini. Tuh tadi tuh. Tapi alhamdulillah ada yang nanya, berarti ada tambahan waktu sedikit ya. Begini, andai kata kita berjamaah di belakang imam, ya, tapi kita kagak niat makmuman, ya kan begitu? Usolli fardal maghribi makmuman, usolli fardal maghribi jama'atan. Kalau kita berjamaah, maka wajib atasnya untuk niat berjamaah atau niat makmuman. Wajib niatnya. Lah bagaimana kalau nggak niat? Bagaimana kalau nggak niat? Fa idza lam yanwi, kalau dia kagak niat, iktidaan, makmuman, jama'atan, wa taba'a imamahu, dia ikutin terus imamnya. Ba'da intizarihi fi ruknin, setelah dia lama nunggu. Ya, umpamanya nih imam dia udah masih baca. Lah kita sebagai makmum kita nunggu. Kita nunggu padahal bacaan kita udah apa? Udah beres. Udah selesai. Kita nunggu lama, tapi di balik itu ketika tadi kita kagak niat apa? Enggak niat jamaatan, kagak niat makmuman. Padahal kita udah selesai bacaan kita ini. Kita di belakang siapa? Imam. Imam masih panjang bacanya. Ternyata dia baca Fatihah. Ada lagunya, dilaguin nama dia Fatihahnya. Kemudian dia baca surahnya panjang. Ini kita yang di belakang imam, kita ngikutin tapi kita tidak niat jamaatan makmuman. Maka kalau talal intizar batalat salatuh. Kalau kita lama menunggu, mestinya kita udah apa? Ruku. Tapi kita belum ruku juga karena nungguin imam, padahal kita nggak niat makmuman. Lama menunggunya kita, maka batal salat kita. Batal salat kita. Ya. Tapi bagaimana dobitnya, catatan lamanya, intizornya itu segimana? Ulama mengatakan dabitu tulil intizari bihaitsu yas'u ruknan, kira-kira muat satu rukun. Kalau muat satu rukun, kemudian kita satu rukun lama nunggu imam belum ruku juga, padahal kita udah beres, mestinya kita turun. Dikarenakan kita tidak niat makmuman atau jamaatan atau iktidaan, lama menunggu. Patokan lama menunggu di sini kira-kira yas'u ruknan, cukup untuk satu rukun salat, maka batalat salatu, batal dia punya salatnya. Begitu. Paham ya?
Jadi wajib niat makmuman, ya. Sekalipun memang enggak di dalam takbir, di pertengahan. Asal jangan itu tadi, asal jangan kita lama nunggu. Yang imam bagaimana? Kagak niat jamaatan, kagak niat imaman bagaimana? Boleh aja, tapi dia dapatin pahalanya sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat Jumat wajib, imam wajib nyebut imaman, makmum wajib nyebut makmuman. Nah, karena sholat Jumat itu tidak bisa dikerjakan sendiri, harus berjamaah gitu. Paham itu? Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada nggak? Kalau ada saya tanya untuk sahabat. Jadi tadi niat itu kan adanya di pertengahan takbiratul ihram. Dan di dalam hati kita itu niatnya itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Jadi ketika Allahu Akbar usolli atau saya itu dalam kita tuh pernyataannya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Bahasa apa aja boleh udah, nggak masalah kalau itu. Antum mau niat pakai bahasa Sunda, Padang gitu, ya apaan aja bahasanya, bahasa Inggris nggak masalah, boleh aja. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab itu, atau kita bisa pakai bahasa Arab tapi dalam hati saya niat sholat fardu maghrib, cukup, boleh. Usolli fardul maghribi artinya apa? Saya niat sholat fardu maghrib. Fardu maghrib pakai fardunya. Saya sholat fardu maghrib. Pakai bahasa Indonesia kan itu? Boleh, boleh. Nggak mesti pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Begitu. Kalau sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين رب فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب أصحابي عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
bedanya sedikit. Kalau sholat Jumat itu wajib niat imaman atau makmumannya ketika takbir. Tapi kalau sholat fardu yang lain selain Jumat di pertengahan takbir boleh. Ya, di pertengahan sholat kita baru niat, boleh kita niat makmuman. Tapi yang penting tadi dengan catatan jangan sampai kita nunggu imam lama, karena ketika itu kita belum niat makmuman. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.